Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mendengarkan satu bacaan Injil yang saya percaya bahwa Anda dan saya sangat familiar. Bacaan Injil hari ini adalah bacaan Injil yang saya yakin 100% tidak asing lagi, bahkan untuk anak-anak sekolah minggu. Dan mungkin kita mengingat bacaan Injil hari ini, peristiwa ini sebagai momen di mana Yesus kemudian menjadi sangat marah. Yesus menjadi sangat resah ketika ia datang berkunjung ke bait Allah. Tetapi mungkin pertanyaan yang perlu kita tanyakan adalah, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah semata-mata karena di sana ada orang yang membeli dan orang yang menjual, ada pedagang dan ada pembeli, kemudian Yesus menjadi marah? Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita tahu bahwa kalau kita membaca perjanjian lama, kita tahu bahwa bangsa Israel itu mereka selalu beribadah di satu tempat. Dan mereka beribadah hanya di bait Allah. Jadi bait Allah itu adalah tempat bagi orang-orang Yahudi untuk mempersembahkan kurban. Mereka akan membawa banyak binatang, mereka sembelih dan mereka sembahkan sebagai kurban bakaran kepada Tuhan. Dan kurban bakaran yang mereka persembahkan di bait Allah ini menjadi satu ungkapan bagi orang-orang Yahudi. Ungkapan pertobatan, ungkapan rasa syukur, dan ungkapan persekutuan mereka dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bait Allah itu memiliki arti yang sangat penting, sangat signifikan bagi orang-orang Yahudi. Karena bagi mereka, bait Allah itu adalah tempat di mana Allah hadir dan berdiam di sana. Dan hanya ada satu bait Allah terletak di Yerusalem. Beda dengan kita orang Katolik, Anda bisa beribadah sekarang di banyak gereja, di mana-mana. Ke RM bisa, ke Yakobus bisa, ke Yosafat bisa, tapi bagi orang Yahudi hanya satu dan letaknya ada di kota Yerusalem. Nah, menariknya adalah pada hari-hari besar, pada hari-hari tertentu, orang-orang Yahudi itu harus pergi ke bait suci. Jadi mereka akan berbondong-bondong dari Yerusalem sampai area sekitarnya, pergi menuju ke kota Yerusalem, membawa berbagai macam hewan kurban untuk mereka persembahkan di bait Allah. Kalau Anda perhatikan bacaan Injil hari ini dikatakan seperti ini. Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Paskah adalah saat di mana orang Yahudi itu semua harus pergi ke bait Allah untuk mempersembahkan kurban. Jadi Anda bisa bayangkan, pada hari itu ada begitu banyak orang sedang berjalan pergi menuju ke bait Allah. Ada ribuan, bahkan mungkin jutaan orang sedang berbondong-bondong menuju ke Yerusalem. Mungkin kalau kita bayangkan sekarang mungkin macam ada konser, ya kan, konser besar di satu kota atau festival kota, begitu banyak orang ada di sana. Nah, kalau Anda perhatikan, karena ada begitu banyak orang di sana, maka prinsip ekonomi pun berlaku di sini. Apa? Apa prinsip ekonominya? Di mana ada permintaan, di situ ada penawaran. Di mana ada demand, di situ ada supply. Maka orang-orang, para pemimpin-pemimpin rumah ibadat itu tahu bahwa ada begitu banyak orang pergi ke Yerusalem, ke bait Allah, dan mereka butuh hewan kurban. Maka mereka mulai membuka meja-meja di bait Allah untuk menjual berbagai jenis hewan kurban. Nah, menariknya, kalau Anda perhatikan, hampir semua orang yang pergi ke kota Yerusalem itu mereka pergi berjalan kaki. Belum ada mobil, belum ada motor. Jadi hampir semua orang-orang Yahudi itu pergi dengan berjalan kaki. Dan kita tahu kalau Anda berjalan kaki terus Anda harus membawa hewan, banyak hewan, lembu, domba, merpati, pasti akan sulit. Maka sebagian besar orang berpikir, ya sudahlah, nanti saya sampai di Yerusalem, saya sampai di bait suci, baru saya beli hewan kurban. Dan disinilah kemudian Yesus melihat begitu banyak kemunafikan dari para pemimpin-pemimpin bait Allah. Para pedagang ini kemudian, bahkan para pemimpin-pemimpin bait Allah, mereka melihat kesempatan
Oh, banyak orang. Kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari para peziarah. Maka kemudian hewan-hewan kurban ini dijual. Pastinya dengan harga yang sangat tinggi. Anyway, kalau kamu nggak beli, ya udah, kamu nggak bisa masuk ke bait suci karena kamu tidak punya hewan kurban. Maka para pembeli, orang-orang Yahudi tidak punya pilihan selain harus membeli di sana. Kalaupun Anda pergi ke Yerusalem, Anda bawa hewan kurban sendiri dari rumah, kenyataannya adalah para pedagang di bait Allah itu sudah bersekongkol dengan para pemimpin-pemimpin bait Allah. Karena untuk hewan bisa menjadi kurban pada saat itu, mereka harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Mereka harus bersih, hewan-hewan ini punya kriteria-kriteria tertentu agar bisa dijadikan hewan kurban. Maka orang-orang yang bawa hewan kurban dari rumah seringkali para pemimpin-pemimpin bait Allah itu kemudian inspek, mereka akan lihat hewanmu. Dan mereka seringkali akan menolak hewan yang kamu bawa dari rumah. Mereka akan bilang bahwa ini tidak bersih, kotor, tidak layak untuk dijadikan hewan kurban. Akibatnya apa? Mau tidak mau Anda harus beli dari pedagang-pedagang di depan bait Allah. Belum lagi kita mention para penukar-penukar uang, money changer. Karena orang-orang yang datang adalah orang-orang yang datang dari berbagai tempat, mereka punya mata uangnya masing-masing. Maka ketika sampai di bait Allah, mereka harus tukar uangnya dengan mata uang yang digunakan oleh bait suci. Dan tentunya kita bisa pahami bahwa nilai tukarnya begitu tinggi. 15, 20, 25% dan seterusnya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, Romo, bukankah itu sebuah hal yang wajar? Namanya juga bisnis, ya kan? Tetapi masalahnya Bapak Ibu justru ada di sana. Karena apa yang Anda sedang dengar hari ini bukan soal sekedar bisnis biasa. Permasalahannya adalah mereka, para pemimpin-pemimpin bait Allah dan orang-orang ini menjadikan agama, mereka menjadikan kurban dan tempat suci sebagai ladang keuntungan. Dan siapa yang kemudian paling dirugikan? Siapa menurut Anda? Mereka yang paling dirugikan adalah orang-orang miskin. Karena orang-orang miskin juga mau beribadah, mereka juga ingin mempersembahkan kurban. Tetapi nyatanya mereka tidak mampu membeli hewan-hewan kurban karena mereka mempermainkan harga di bait Allah. Sehingga apa yang terjadi? Dengan kata lain, para pedagang dan pemimpin bait Allah itu telah mencuri dari orang-orang miskin. Mereka menghalangi orang-orang yang tidak mampu untuk datang kepada bait Allah, bertemu dengan Tuhannya dan mempersembahkan korban-korban mereka. Singkat kata, mereka telah mencemari apa yang kudus dan menjadikannya najis. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Yesus marah itu bukan karena simple ada orang yang berjualan, ada yang menjual dan ada yang membeli. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam di sana yang membuat Tuhan Yesus melihat rumah Allahnya dan kemudian dia menjadi berduka. Apa yang dia lihat? Dia melihat kemunafikan dari orang-orang ini. Orang-orang yang menyembah Allah dengan bibir mereka, mengucapkan doa-doa yang panjang dan mempersembahkan korban bakaran, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Mungkin benar secara lahiriah kalau kita lihat mungkin tampak saleh, tekun menaati hukum-hukum Musa, tetapi di dalam hati mereka dipenuhi dengan keserakahan, kesombongan, dan mereka bahkan rela untuk menginjak orang lain demi kepentingan mereka sendiri. Nyatanya ibadah-ibadah mereka telah berubah menjadi sebuah pertunjukan, bukan lagi menjadi persembahan yang tulus bagi Allah. Maka ketika Yesus membersihkan bait Allah, bukan karena Tuhan Yesus membencinya, tetapi justru karena Ia mengasihi mereka. Lalu mungkin Anda akan bertanya, terus Romo apa hubungannya dengan saya hari ini? Toh kita bukan orang Yahudi. Toh kita tidak lagi beribadah di bait suci di Yerusalem. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat hari ini, Santo Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan kita, dia katakan demikian. Dia katakan kamu, Anda dan saya adalah bangunan Allah, dan dasar dari bangunan itu